Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi dari dunia politik, yaitu pidato politik Insinyur Haji Hendy Siswanto STIPU Asian Engineering di hadapan para relawan TRC, tim reaksi cepat, di Kelurahan Antiroko, Kecamatan Sumbersari pada hari Minggu 22 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami banggakan dan kami cintai, sahabat saya Mas Hadi Supaat, yang luar biasa. Dengan ketulusan hatinya beliau benar-benar diserahkan untuk kemajuan Kabupaten Jember lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan yang terhormat Ketua TRC, tim reaksi cepat Semua Karena Rakyat, Mas Imam Turyono, tidak pernah kurus, gemuk terus dari dulu. Dan juga terima kasih teman-teman para kawan-kawan, Pak Haji semuanya, ada Pak Sekjen dari Bangga Nusa, dan juga Mbak Ida, ini sahabat-sahabat lama, ada Mas Heri, ada dari HSN, Pak Sika, semua hadir teman-teman semua, yang luar biasa. Terima kasih Mas Anang, tempatnya sudah disedekahkan untuk kita semua, luar biasa. Matur suwun Mas, sama ini, sama gendutnya juga dari dulu, nggak kempos-kempos ini, artinya barokah, amin. Dan juga ada Ibu Retno, terima kasih Ibu Retno. Saya pribadi, dan ada sahabat saya nih, Mas Lukman Hakim, luar biasa nih. Dulu saya diwawancari, sekarang nggak diwawancarai sama beliau. Tapi beliau orang baik dan pekerja keras luar biasa. Dan juga sahabat-sahabat semua yang hadir hari ini, tidak kami nyebut satu persatu, tapi izinkan kami berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bermegah panjenengan setia jana, diberikan barokah sehat lanjut umur kepada Allah, diberikan rezeki yang luas, yang banyak dan barokah, dan selamat bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang saya banggakan, hari ini hari pertama saya untuk datang ke deklarasi. Luar biasa ini. Saya tadi tanya kepada teman-teman ini, boleh nggak datang ini? Oh ini hari Minggu katanya boleh, ya sudah aku tak tekwa gitu. Dari tadi saya sudah siap, Mas. Jam 9 aku siap. Ini budal apa enggak budal? Kontrol masih belum banyak gitu deh tadi. Ya Allah karim. Deklarasi untuk JND dan Gus Wirjon. Tentunya dengan deklarasi ini bukan bagian dari kampanye, bagian dari kumpulnya teman-teman, kumpul Acak Kancah, menyatukan diri untuk kebaikan Jember. Nanti gitu ya. Kumpulnya teman-teman dengan satu semangat bersama untuk kebaikan Jember gitu. Dan ini semangatnya ke sana. Dan teman-teman sekalian, saya terus terang saja terharu ya. Saya terharu dan memberikan apresiasi karena deklarasi ini dibiayai sendiri oleh teman-teman. Ini luar biasa. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya kasih kabar kepada Gus Wirjon, Gus, ini saya mau datang deklarasi TRC, dibayar sendiri Gus. Ya sudah, kan bagi-bagi. Pak Gus Wirjon ada acara lain, saya acara ini. Sudah kita jalankan sama-sama. Dan nanti harus kita menjadikan perhatian untuk kita semua, Gus, dan teman-teman yang mempunyai semangat yang luar biasa ini. Apapun teman-teman sekalian yang ada di hati panjenengan, hari ini kawan-kawan datang ke sini dan deklarasi bersama-sama, apapun dalam hati itu sudah punya niatan baik, iya kan?
Niatan baik ini harus kita jaga terus sampai tanggal 27 November. Setelah tanggal 20 November kita menangkan pada saat itu, dan menangnya harus menang sekali. Setelah menang sekali saat setelah itu, mari kita kawal Jember ke depan sampai 2029. Setuju? Saya sekarang mengatakan seperti ini. Tahun 2019 saya juga mengatakan seperti ini. Terus ada yang buat teman-teman. Begini Pak Bupati nih kan, leceh. Dan di ininya ditunjukkan saat saya sambutan dipotong-potong bahwa ini tidak melakukan janjinya. Jadi begini teman-teman sekalian, saya sudah pengalaman ini jadi bupati ini, kan 3,5 tahun sudah jadi, mau pengalaman. Oh dulu kan nggak pengalaman, nggak ngerti ternyata susah gini, gawat dan susah. Kadang penyakitnya banyak, tapi di samping penyakitnya banyak, orang Jember itu hebat-hebat. Tadi disampaikan oleh Cak Haji Supaat tadi bahwa kita mendapatkan penghargaan banyak. Betul Pak, saya mendapatkan penghargaan terbanyak se-Indonesia dengan kurun waktu 2,5 tahun. Gitu. Dapat uang 50 miliar lagi. Dan uangnya bukan dia buat pribadi. Kalau buat pribadi tak kena Mas Heri, tak belikan kapal selam sama. So kapal nelayan tak kayak kapal selam jangan. Tak dulu. Saya bagi-bagi ke sana ke masyarakat, langsung dikeluarkan lagi. Dan tentunya ini kembali makna jadi bupati itu bermaknanya bagaimana? Manfaat kan buat masyarakat banyak. Terus pesertanya, para teman-teman yang mendukung, manfaatnya apa? Manfaatnya tadi, sedekah jariahnya sama dengan dibuat janji. Pak Bupati sekarang ini saya ini Bapak Ibu sekalian, jadi bupati 3,5 tahun, dunia tahu loh, orangin. Bapak gua ini, pek sound. Semua nih bener leceh ini. Data KPK itu Pak. Harta karun saya turun. Nah, nyari laku bupati mendorong hartanya. Memang saya nyari laku. Nyari laku untuk sedekah kan gue orang banyak. Itu. Kalau saya bersedekah dengan orang sekitar sudah kami lakukan. Tapi karena kau dan iki banyak urusan apa? Banyak gendut urusan lain ini. Saya harus bermanfaat kepada seluruh masyarakat Jember, baru saya bisa masuk surga. Itu masalahnya. Makanya saya tak nabung besi, nabung manfaat. Itu yang saya cari, yang saya lakukan. Terus contohnya gimana? Ini pacar patok apa enggak ini? Kita buktikan contohnya. Saya mengeluarkan buku saku, buku kinerja, hasil kerja saya. Saya selama 3,5 tahun, saya bagi semua, Mas Heri tak kasih kagerin dulu. Semua saya kirim. Pokok iso takut moto dengan baca tulis. Silakan dikoreksi. Ini kerja saya di bidang ini, dapatnya ini. Monggo dikoreksi semua. Tujuan saya ini digaji oleh masyarakat. Saya ini berbudaya masyarakat Jember. Juragan saya juragan JND, ajudan setiap jenis. Maka saya siap untuk lapor untuk hasil kerja saya ini, Pak. Selama saya 3,5 tahun ngabdi ke Jember ini, apa hasilnya niki? Monggo saya betul. Saya mengkoreksi sudah. Mana yang jadi korupsi, mana yang memang menjadi dinasti, KKN, jadi koruptor, itu pesan orang, tulis, cek di situ semua. Nah, tujuan saya ini bagian tanggung jawab saya. Nah, harapan saya dengan adanya koreksi seperti ini, ada masukan dari masyarakat. Ada masukan dari masyarakat, Pak, kurang ini, Pak, kurang ini, Pak, kurang ini. Ya ini, nanti saya mau lanjut lagi periode kedua. Kekurangannya saya teruskan. Seluruh janji yang sudah kami sampaikan pada saat itu, sudah kami kerjakan semua. Tapi volumenya tidak banyak. Begitu, Pak. Banyak daerah masih cuma 2,5 tahun. 1 tahunnya karena COVID, Pak. Waktu itu saya 1 tahun kerjanya cuma liburkan masyarakat yang meninggal. 1.000 orang per bulan. Saya memakamkan masyarakat itu 1 bulan 1.000. Sampai tidur-tidur di tempat di kuburan. Orangnya belum ditanam, yang menggali sudah tidur duluan. Gitu. Ini sama saya maju sampai seperti itu. Sampai seperti itu, Pak. Ini pengalaman pertama selama seumur-umur hidup. Karena makamkan orang itu ada jam 1 pagi, jam 3 jam 5 pagi, itu makamkan orang COVID. Di situ. Ngeri sekali. Tidak bekerja setahun itu. 2,5 tahun kami lakukan, nah itu hasil kerjanya saya. Bapak Ibu sekalian, hasil kerja itu, kalau menurut ukuran
ukuran saya bekerja normal, Bapak Ibu sekalian. Kerja normal hasil yang saya dapatkan selama 2,5 tahun itu sama dengan kerja 10 tahun, berarti. Bagaimana tidak, Bapak Ibu sekalian? Kami sudah mengerjakan jalan, perbaikan jalan itu 2063 kilo. Selama 2,5 tahun. Mulai ajunan lahir sampai makin, insya Allah sobung si akhirat 2,5 tahun, 2.000 kilo lebih. Keren. Tapi kenyataannya Jember kok bisa? Hebat orang Jember. Benar Bupati hebat. Orang Jember hebat-hebat. Itu yang saya katakan. Ini adalah kerja cepat. Maka pada saat kemarin, saya akui saya kenapa kok jarang ketemu teman-teman relawan. Jarang ketemu para tokoh-tokoh masyarakat. Nggak sempat silaturahmi saya. Untuk itu saya nyom seboraka dengan sejajar. Dan ini kan saya akui. Masuk gini diakui. Mau kejubuan tak akui sama saya. Nggak peduli sama saya. Pokok saya tak genah, tak ngomong, aku sorry Pak. Saya mohon maaf, saya salah. Kenapa malu? Begitu. Saya tak ngicok. Mau ngicok, malu. Jadi jual narkoba, malu. Nggak bini na orang. Todus. Kira hujan. Terus saya lain. Sampean sama saya ini tempat gudangnya salah. Tapi memecek. Pon. Cihendi tak pernah leceh. Mau salah, benar, soalnya. Benar. Itu becek. Dibetulkan sama Pak Adi Supah. Beliau pada saat periode kemarin pertama ini, teman-teman PDI Perjuangan, kalau mengkritisi saya, kencengnya setengah mati. Saya sekalipun tidak pernah melawan. Justru kritiknya dari PDI Perjuangan kemarin sebelum kami masuk di PDI Perjuangan, luar biasa. Dan itu menjadi koreksi saya. Saya jawab dengan bekerja. Saya jawab dengan pekerjaan. Nah, begitu seperti itu. Nah, sekarang Cihendi punya kartu KTA, kartu tanda anggota. Saya kader PDI Perjuangan. Teman-teman, kalau teman-teman kader PDI Perjuangan kalau macam-macam, jadi tak cek baru sama. Ya kan? Dan saya siap untuk bagaimana kekuatan PDI Perjuangan ini untuk bisa manfaat kepada orang banyak. Nah, ini bedanya. Jadi nanti kita saling-saling kontrol antara kita. Mari kita sama-sama mengkontrol kira-kira nanti setelah kita memenangkan, diberikan izin kembali oleh Allah SWT untuk memenangkan, memimpin Jember lagi, tentunya kami harus bersama-sama dengan kawan-kawan PDI Perjuangan dan bersama-sama dengan teman-teman relawan untuk bekerja ke lapangan bersama-sama. Dan harus manfaatnya banyak menjadikan nambah kader PDI Perjuangan dan marhen orang cilik yang terbantu semuanya. Ini perintah, Pak. Ini perintah. Kenapa? Orang cilik di Jember harus wajib dibantu. Wajib hukumnya. Wajib. Dan yang mengontrol siapa? Seluruh kader PDI Perjuangan wajib membantu itu. Nah, kemarin saya sudah pernah peran di Jakarta sudah. Di Bogor kemarin saya sudah dilatih untuk itu. Makanya kami akan semangatnya PDI Perjuangan ini adalah semangat bagaimana membantu orang cilik, wong cilik. Itu masyarakat yang kecil, yang tidak mampu, kita tolong, Pak, kita tolong. Siapa saja sudah. Tidak peduli dia mau dari orang siapapun. Tidak usah pilih-pilih, Pak, yang dipilih khusus PDI Perjuangan saja yang miskin. Enggak. Semua masyarakat Jember yang tidak mampu, wajib itu marhen. Orang cilik yang harus kita angkat semua diangkat semua. Begitu, Pak. Kalau yang kemarin, Cihendi, periode pertama, dari mama, kok tidak sama dengan periode kedua? Tidak sama, Pak. Kalau yang kemarin, Bapak Ibu sekalian, Jember benar rusakah. Saya kemarin hanya membetulkan kerusakan yang ada di Jember. Kerusakannya fatal sekali. Benar membecek, mencuci piring kotor, Pak. Piringnya belau, antor, kotor boleh. Berantakan boleh. Dan itu yang saya rakit. Saya rangkai. Sehingga sampai-sampai saya tidak sempat silaturahmi. Kenapa tidak sempat silaturahmi, Ji? Kan punya bekena. Ada betul. Kalau sampean tanya jam kerja saya itu mulai jam 2:30 pagi sampai jam 11 malam. Mulai kerja saya jam 3 pagi beri ajung. Panjenengan di aren, nyala dan saya bini paling. Ya. Pariman nyaman ya. Saya sudah di Masjid Ajung. Saya sudah di Masjid Ajung jam 3 pagi. Ini tanya ke teman-teman driver saya. Jam 2:30, jam 2 kami sudah mandi. Sampai jam 11 malam. Begitu, Pak. Itu jam kerja kami selama ini. Bengep jadi bupati ini, Pak. Esther ini, bukan saya tidak ingin puji-pujian dengan panjenengan. Saya akan tunjukkan hasil kepada panjenengan. Nah,
Terus bagaimana ini cerita saya ini, tujuannya apa nih? Ya, tujuannya cerita saya ini tentang buku. Bapak Ibu, panjenengan semua, teman-teman TRC, kalau ke lapangan, ceritakan kepada masyarakat, Pak Bupati nyalon boleh, teman setahun. Saya rajin di Gus Wijon, Pak Desa, Pak Kun, dua-dua. Cik membeda 5 periode, Pak Kun dua-dua 5 periode. Bermoga dan umur sehat. Pak Bupati dan Pak Cilendi ben Gus Wijon, Bupati dan Wakil Bupati maju boleh. Panjenengan PD. Kenapa kok dipilih? Ini kan beda hasil lah. Nah, mohon panjenengan Malaysia lain, tanya ki hasilnya apa? Kan mesti kan ada Bapak yang nyalon yang lawannya kan belum pernah jadi bupati, tapi yang pernah jadi apa-apa. Tanya hasilnya apa? Dikoreksi hasilnya apa? Kalau kita di hasilnya ini, koreksi hasilnya. Kan gitu Pak? Ya. Cak Madur. Madur ini kita kenal dua warna, putih dan merah. Dan ki. Panjenengan juga bawain Pak Akoy. Mon bagus bawain Akoy. Nek abu-abu sobong. Lekek tak pernah. Itu betul Pak. Artinya yang masuk menap. Jadi falsafah kami seperti itu. Sobong saya lain. Gitu. Maka panjenengan harus sampaikan kepada masyarakat. Ini pilihannya. Sampai harus milih JND. Kenapa? Wajib. Kenapa? Ini hasilnya. Bebon. Kami tak memaksa karena ini hasilnya. Enggak, saya mau pilih yang lain, sumpama. Saya mau pilih yang lain. Saya sampaikan. Apa lebih yang lain? Kira-kira mimpi atau nanti ongguan. Kalau ini kan sudah beda ini. Mau panjenengan lapar, pentaranya dua. Beda. Nah, saya berbeda. Mau saya lain masih rencana. Rencana makan yang rencana. Bisa-bisa awal panjenengan. Nah, terus ditunjukkan hasil kerja. Tujuan saya supaya hasil kerja kita dan hasil kerja mereka yang meskipun belum jadi bupati, ditunjukkan hasilnya. Dan kita koreksi sama-sama yang di Jember. Kan mereka semua juga pernah kerja di Jember. Dilihat kerjaan, oh ini toh, kira-kira cocok enggak nih dipilih. Ya gitu Pak. Satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya dan Gus Wijon ini bukan calon baru, tapi saya pentahana. Artinya, deklarasi ini cukup di sini. Cukup di sini satu tempat ini TRC ini. Terus di RW itu ada katakan ngomong gini, Baida, iya Pak Bupati ini, cuman bansosnya ini juga bansosnya itu tak oleh, itu kata Baida. Kita kata Baida, ya. Terus sama betul lah Pak, Mbak Ida ini orangnya Pak Hindi, lo betul, telepon sama video call langsung sama saya ini, sama ini Bupati sampean kan, gitu kan. Saya angkat aja, nomor telepon saya cuma satu. Nomor telepon saya cuma satu, sama dia lagi dulu, Pak saya tim PLC. Saya mau ngomong tentang ini, ada orang tidak percaya sama saya, sama video call sama. Saya akan ngomong sama yang langsung saya terima. Tapi lihat dulu. Karena nomor saya cuma setul pun ya. Ya, badan dari kali share semua teman-teman sudah. Nanti saya akan ngomong langsung. Gitu seperti Mas Heru sering di video call. Tapi hati-hati teman-teman. Saya pas nyaman sama video call. Bahaya masalah gini-gini. Tidak mungkin lagi bilang ya. Gitu. Aduh, gak diangkat di Mas Heri, begitu. Gitu, Pak. Aduh, terpaksa batalkan dulu ini gitu. Kemarin kata kayak gitu ya. Jadi seperti itu, Pak. Kita akan memberikan informasi kepada masyarakat, pola yang kita lakukan ini adalah keterbukaan. Jangan pernah nutup-nutupi. Mau juga saja JND, tidak apa-apa. Terus memperbaiki bagaimana? Kenapa JND maju lagi? Ingin memperbaiki lagi, karena masih kurang banyak yang belum selesai. Tapi untuk capaian positif sudah. Tentang pemiskinan turun Pak. Stunting turun semua sudah. Gitu, lapangan pekerjaan terbuka lebih banyak lapangan pekerjaan sekarang. Gitu itu tapi semua. Gitu. Tapi masih ada yang belum. Gitu. Masih banyak yang belum masih. Untuk BTT kami puluhan ribuan yang sudah kami selesaikan. Tapi masih ada yang belum selesai juga. Karena masih masalah administrasi, masih macam-macam seperti itu. Tapi intinya seluruhnya sudah kami kerjakan. Apalagi ngomong kesehatan. Ratusan miliar sudah kita bayarkan untuk kesehatan, tak banjar gini kan. Mentah percaya lebih hamil lagi sampai mau hamil. Habis itu masuk gitu. Hamil dulu. Hamil dulu. Pas beliau mana ada yang suka ke rumah sakit itu. Mana? Lah baiknya sering itu di belakang itu. Joko itu luar biasa itu. Ya, Pak Joko juga itu Mas, Masya Allah. Nah, rumah sakit dia bukan saudaranya, bukan apa, luar biasa. Top sampean itu. Makanya seperti Pak Joko begini Pak,
Ini wali dua satu orang ini. Masya Allah. Benar kereta benar jadi tentang. Saya ngomong besar gratis. Nggak lagi di desa itu Pak. Apa ini? Jauh kalau saya kemuliaan saya sama Pak Jokowi jauh. Saya kan di daerah Betam loh, naik kendaraan dibukakan mobil dingin. Beliau ngatakan orang Pak, Masya Allah. Makanya kemuliaan itu saya tidak berani ngomong hebat, tidak. Tapi teman-teman itu lebih jagoan lagi karena kerelaan, kemuliaan. Saya langsung Pak Joko, siap Pak Joko. Saya tak teruskan. Ada ini, ada rumah mau roboh ini, tak teruskan, tek langsung. Begitu. Karena lebih berat beliau daripada saya kerjanya. Begitu Pak. Tak maju lagi. Gitu ya apa ini? Nah inilah Pak, ini yang mendorong saya kenapa harus maju lagi di sini. Dan saya kalau memang mati, Gusti Allah memang diizinkan kami untuk bisa memimpin lagi Jember, ya mudah-mudahan kan nggak bisa 3 periode Pak, ya 1 periodenya ke Surabaya kan gitu kan, nggak apa-apa ya. Boleh kan? Ya. Biar bisa tetap pegang Jember di Surabaya terus ke Jakarta gitu ya. Mohon dukungan ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, kawan-kawan, sekarang polanya adalah cukup di wilayah masing-masing. Terus pertanyaan 2 bulan, selama 2 bulan masuk aku muter-muter mengenai RW tok Pak. Sampai bikin tim lagi. Di satu RW itu mungkin ada saudaranya di tempat wilayah lain, sampean ajak. Sampean harus istilahnya di cloning. Sampean bikin tim lagi 1 orang saja atau 2 orang saja, bertiga. Ayo jalan-jalan di RW-nya tempat wilayah yang lain. Replik di sana Pak, muter. Yang disampaikan ya hasil itu toh Pak, udah. Jadi tidak ada bentuknya, bentuk kita melakukan konsolidasi, tidak ada. Tapi door to door Pak. Door to door ini konsep yang luar biasa, yang saya diberitakan oleh pimpinan Jakarta, Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, diteruskan oleh Ketua Bapilu, Bang Deddy Sitorus, beliau menyampaikan harus dilakukan door to door. Sekarang tidak ada lagi wiswayai lanjutkan, itu esensinya kita adalah ketemu, datang ke rumah-rumah masing-masing, ke rumah satu-satu, dan kita rumah siapapun kita datang gitu. Kenapa kok berani kita datangi? Hasilnya memang ada Pak kita. Ini loh hasilnya Jember. Yang diajukan panjenengan ini adalah Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember gitu, bukan orang baru. Maka jualannya Pak Bupati ini jualannya. Mau tak gena, sampaikan ke Pak Bupati, tak gena ini Pak Bupati ini. Kenapa? Ini Pak, di wilayah ini jalan rusak. Ini kenapa alasannya ini? Mau catat Bu. Terus bansos tidak masuk gitu. Oh Pak, ini keliru bansosnya, mana? Catat sekalian, kirim ke kita. Gitu Pak. Nah, kami akan bisa meneruskan kepada teman-teman dinas sosial nanti untuk melakukan verifikasi lapangan. Seperti itu Pak. Termasuk guru ngaji, mana guru ngaji yang tidak dapat. Guru ngaji tidak dapat, ambil datanya itu semua. Nanti kita bisa usulkan untuk tahun berikutnya kembali, tahun 2025. Ya. Maka mereka harus kewajiban untuk memenangkan lagi. Begitu Pak. Apapun menjadi persoalan, sampean bisa tampung. Terus dikirim ke ketua tim, ketua ke Pak Iman Turyono, ketua tim TRC ini, Pak, di daerah ini ada ini datanya, di daerah ini ada ini kekurangan-kekurangannya. Nah, kami meskipun kami nanti insya Allah kami sudah cuti Bapak, saya bisa meneruskan kepada dinas-dinas, Pak, kepala dinas, ini wilayah ini kurang ini loh, kurang ini. Ini kan nggak sebagai informasi kepada kepala dinas. Ya kepala dinas silakan, ini warga Jember. Bukan perintah dari bupati yang sedang cuti, bukan. Tapi saya kasih tahu sekarang. Ternyata setelah saya cuti, saya dengan tim TRC ini keliling ke lapangan, ada kasus seperti ini. Ini adalah bagian penyempurnaan, bukan nyari kekurangan, tapi menyempurnakan kekurangan yang ada di Jember ini. Begitu Bapak. Pokoknya enak lagi. Sama tahanan itu ngomong enak Pak. Enak. Lain dia omongan sendirian, dan dia ngarang-ngarang tuh. Saya ini ngomong itu, pokoknya sehingga ini kita sampaikan, gitu Bapak Ibu sekalian. Dan teman-teman sekalian, tentunya semangat ini harus kita kemas bersama-sama. Kita harus ada satu kesepakatan bersama-sama. Apa bentuk kesepakatannya itu? Harus memenangkan wajib, minimal di wilayahnya masing-masing. Itu wajib menang, wajib. Dari teman-teman yang jadi tim ini semua, di wilayah sampean ada TPS berapa? Nah nanti tolong Pak Imam Turyono mendata teman-temannya ada TPS berapa. Saya punya datanya semua TPS. Lokasi tempatnya TPS saya punya datanya semua. Saya bisa Pak Imam Turyono di sini ada berapa TPS, lokasinya ada di mana saya tahu. Saya bilang Pak Turyono nanti TPS ini tanggung jawab sampean, menang wis sampean. Kenapa Pak Turyono harus berangkat ke Wuluan ke Ambulu sana untuk TPS di sini tetap menang? Iya enggak? Sini saja dimenangin.
ya kan? Kalau sini sudah aman betul, geser tempat lain, tolongin saya lain, tolongin saya lain. Bentuknya seperti itu, Pak. Dan ini kita buat tim sebanyak-banyaknya, teman-teman sekalian. Buat tim sebanyak-banyaknya. Menang dan menang sekali. Terus manfaatnya gimana nanti setelah menang? Mari PDI Perjuangan dan kami kader PDI Perjuangan, kita selesaikan tentang masalah uang cilik tadi. Pak, kami kebutuhan kami apa nanti? Kami bisa bekerja apa? Mari. Ini ada Pak Adi Supaat sebagai saksinya. Dan saya kader. Kalau kemarin tadi kader. Jadi tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan. Dan kami menyelesaikan persoalan yang rusak-rusak di Jember ini. Itu saja. Dan sekarang sudah mulai normal, Pak. Jember sekarang sudah mulai normal. Sudah bagus. Birokrasinya sudah bagus. Infrastruktur sudah mulai bagus. Pertanian sudah mulai jalan. Nelayan sudah mulai. Pelabuhan sudah mulai bikin. Tinggal membesarkan lagi. Dia tidak terlalu sulit untuk kedepannya. Maka dari itu, ke depan kalau kita mau bekerja bersama-sama untuk meneruskan dengan keahlian kita masing-masing, itu lebih mudah. Tapi kalau kemarin, tidak bisa. Pertama, saya tidak ngerti. Yang kedua, rusaknya banyak. Akhirnya, manajemen keuangan APBD yang kita belanjakan itu, kita prioritaskan untuk yang banyak manfaatnya untuk masyarakat. Jadi kita fokuskan untuk jalan. Lalu sikat semua jalan. Saya memperbaiki jalan itu habis 1,8 Pak. Triliun. Gemet pesena. Jadi teman-teman minta sumbangan ada tobong dermaya ini kan. Enggak ada uangnya habis, Pak. Memang dermaya habis coba. Ya kita bagi ke masjid-masjid ya dapat masjid-masjid dapat 20 juta, ada 100, ada 20, ada 10. Itu tuh, Pak. Tapi semua enggak semua masjid dapat masih. Belum dapat. Pesantren belum dapat semua. Tapi ada, tapi tidak banyak. Nah, ini kan pengakuan-pengakuan ini, Pak. Jelas gitu. Tapi ke depan ayo kita selesaikan urusan ini. Karena deposit kita sudah cukup banyak anggaran kita dan perbaikan-perbaikan yang sudah kita kerjakan sudah selesai semuanya, sudah kita lalui semua. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di awal awal kita jumpa ini. Tapi saya berharap kita berjumpa lagi nanti, ya diberjumpa lagi di tempat-tempat yang berbeda. Dan saya sampaikan bahwa hari ini hari penetapan, besok kita akan ada pengambilan nomor, ya. Pengambilan nomor besok nanti mungkin ada satu perwakilan ya karena tidak semua jatahnya cuma orang 100 Pak. Nanti bagi-bagi teman-teman dari DPC PDI Perjuangan dan dari HSC dan teman-teman tim relawan-relawan akan kami panggilin semua untuk gabung perwakilan-perwakilan. Jadi tidak semuanya untuk berangkat ke tempat pengambilan nomor. Mungkin itu saja Bapak teman-teman sekalian. Setelah itu kalau tidak ada keputusan MK artinya saya tanggal 25 saya sudah bebas. Saya sudah cuti, tanggal 25 besok, saya cuti, Pak. Full. Cuti sampai tanggal 22 November. 23 November. 4 hari sebelum coblosan, saya sudah jadi bupati lagi nanti itu. Jadi cuti besok, saya orang masyarakat biasa. Tapi setelah tanggal 23 November, sebelum coblosan, 4 hari sebelum coblosan, bupati boleh. Saya cematkan sampean dulu. Nanti jadi bupati boleh. Nah, sekarang jadi bupati. Jadi kalau sudah penetapan besok dan ada ngambil cuti, saya sudah tidak bupati lagi, calon bupati. Dan teman-teman, kalau ada keputusan dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MK besok Senin, dan itu diizinkan kami ngambil cuti pada saat kampanye saja, saya mungkin besok tidak cuti. Cuti saya mungkin saya ambil 1 bulan, nanti di bulan November saja. Jadi saya tidak cuti, saya tetap jadi bupati terus. Enak, jadi bupati enak, sambil jadi petahana, sambil nyalon jadi bupati kan nyaman gitu. Secara barengan begitu kan gitu kan Pak. Berberit kalau Pak jadi bupati ini, berberit. Cuti ini berita koran. berita. Jadi kurang berita. Mungkin itu teman-teman sekalian. Saya terima kasih Pak Imam Turyono dan Mas Anang, teman-teman, Pak Adi Supaat, kawan-kawan semua. Matur suwun para ibu-ibu yang luar biasa terus berjuang untuk Jember. Dan insya Allah kami yakinkan panjenengan semua, kami bekerja untuk Jember Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau saya melakukan perbuatan kebaikan itu untuk panjenengan semua. Kalau saya melakukan perbuatan kejelekan dan melakukan koruptif dan merugikan rakyat, insya Allah dosa sampean itu dari saya semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir seperti itu ya. Jadi khawatir, dan ini kami lakukan dengan satu ketulusan. Yang saya sampaikan dari tadi ada keterbukaan. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Nyaman terbuka itu, ya kan? Tapi keterbukaan itu bukan mau mengalah, tidak.
gitu ya. Sekarang darah saya merahnya. Intinya satu, Anda main-main, saya akan lebih main-main dari Anda, gitu ya. Anda mau jual, saya akan beli habis Anda semuanya, gitu ya. Merdeka! 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 Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.